laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 11 Bonek kelas 11 MIPA 3. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri Andi Nadia Fakira Kasmir, dan di samping saya Saya Briandri. Saya Gunawan. Masuknya Jepang ke Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika Serikat seperti Filipina. Serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan bahan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab minyak bumi di Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama perang di Pasifik. Perlu kita pahami bahwa pada saat Jepang ini memasuki Indonesia sudah membawa kultur dan ideologi fasisme. Jepang sudah menjadi negara fasis. Fasisme adalah paham atau ideologi. Fasisme dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan berada di tangan satu orang yang diktator dan otoriter. Dalam mengembangkan kehidupan berbangsa yang sangat nasionalistis, elitis, dan rasialis. Fasisme mulai berkembang pada tahun 1922 di Italia dengan tokohnya Benito Mussolini. Kemudian berkembang di Jerman pada tahun 1933. Tetapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung oleh daerah Tarakan di Kalimantan Timur. Kemudian dikuasai Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada tanggal 12 Januari 1942. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa pada Februari 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake di Sumatera Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memutuskan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi gerakan invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut Abdanko, yang bermarkas di lembaga TNI. Jenderal Thurporten diangkat sebagai Panglima Abdanko. Namun kekuatan Abdanko tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Trada pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos terus melarikan diri menuju Australia. Sementara itu, Jenderal Imamura dan pasukan mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di 3 tempat, yakni Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri, kemudian pendataran di Ereta Weta Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tinishori, dan pendataran di sekitar Bojonegoro dikoordinasi oleh Majet Tushpihahi. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda jika ternyata digunakan pendataran tentara Jepang. Sementara itu, Jepang tidak menyerah Jakarta karena pada saat itu Jakarta disiapkan oleh Belanda sebagai kota terbuka. Untuk menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya sekutu sudah mempersiapkan diri, yaitu antara lain berupa tentara gabungan Abdanko, ditambah 1 kompi kadet dari Akademi Militer Kerajaan dan
Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat. Di Jawa Tengah telah disiapkan 4 batalion intifari, sedangkan di Jawa Timur terdiri 3 batalion pasukan bantuan Indonesia dan 1 batalion marinir, serta ditambah dengan satuan-satuan dari Inggris dan Amerika. Meskipun demikian, tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah yang sangat besar, berhasil disebut tiap daerah hampir tanpa perlawanan. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitensor, Bogor. Dengan mudah, kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpoorten atas nama Komandan Pasukan Belanda Sekutu mendatangi penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatangan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada